anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semuanya sehat kan? Iya, ketemu lagi dengan kami ya dalam acara Bina Iman Anak Usia Dini di Paroki Lawang. Bagaimana anak-anak? Apa sudah siap mengikuti? Iya, kalau sudah siap mengikuti, mari kita buka acara ini dengan berdoa. Anak-anak, ambil sikap doa yang baik dan pantas di hadapan Tuhan. Tangannya dilipat dan mata ditutup. Siap ya? Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadi anak-anak-Mu yang berguna. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat mengikuti Bina Iman. Ingat, ikuti dengan penuh semangat. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik yang terkasih. Tadi kita sudah mendengarkan kitab suci ya. Salah satu ayatnya ada yang berbunyi bahwa Yesus akan memberikan seorang penolong ya kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, anak-anak, hari ini kita merayakan hari raya besar loh di gereja. Ayo, hari raya apa? Iya, betul. Hari raya Pentakosta. Nah, hari raya Pentakosta ini memperingati apa? Itu adalah memperingati ketika para murid, para rasul sedang berada di suatu ruangan, lalu turunlah lidah-lidah ya berbentuk api. Jadi lidah api tetapi tidak membakar ya. Lidah api itu memberi Roh Kudus kepada para rasul sehingga para rasul menjadi berani. Berani untuk apa? Untuk mewartakan kabar sukacita ya, kabar gembira. Nah, anak-anak, apa sih fungsinya Roh Kudus? Apa sih manfaatnya Roh Kudus bagi kita? Roh Kudus itu ya membimbing kita untuk selalu berbuat yang baik ya, berbuat untuk memuliakan Allah. Caranya bagaimana anak-anak? Bisa dengan berdoa ya, bisa dengan berbuat baik kepada sesama ya, terutama kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, anak-anak, kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan namanya ulang tahun gereja. Mengapa dikatakan ulang tahun gereja? Karena dengan adanya Roh Kudus ini ya, gereja sudah mulai membuat kebaikan-kebaikan bagi sesama ya, mewartakan kabar sukacita tentang Yesus ya. Nah, gereja inilah yang diutus untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Nah, sekarang tugas kita apa? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga punya tugas ya.
punya tugas untuk apa? Untuk mewartakan kabar gembira dengan cara apa tadi anak-anak? Berbuat baik ya, rajin berdoa. Nah, tentu kalian bisa lakukan dengan hal-hal kecil ya, misalnya menolong adik di rumah, membantu orang tua ya, mungkin ketemu orang yang membutuhkan pertolongan kita tolong. Nah, itulah ya. Dengan begitu, kalau kita mau berbuat baik, berarti Roh Kudus ada di dalam hati kita ya. Semoga anak-anak bisa melaksanakan ya, menjalankan apa yang telah diperintahkan, dicontohkan Yesus ya, dengan bimbingan Roh Kudus, maka kita bisa melakukannya dengan baik ya. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak, setelah kita mendengarkan tentang Roh Kudus, yuk kita lihat gambar ini. Gambar ini adalah gambar tentang simbol Roh Kudus. Kita lihat lebih dekat. Nah, kita akan mewarnai sebagus-bagusnya, seindah-indahnya. Boleh diwarnai bermacam-macam ya. Ini warnanya boleh merah ditambah kuning atau yang lain. Diwarnai berwarna-warni, maka semuanya nanti akan menjadi indah sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita tentang Roh Kudus tadi, maka kita sekarang lebih mengenal akan Roh Kudus. Kita sekarang tahu Roh Kudus selalu menyertai kita pada waktu kita belajar, pada waktu kita bermain, pada waktu kita di sekolah, pada waktu kita di rumah. Maka yuk anak-anak, ajak orang tua, bapak ibu saudara untuk lebih rajin mengikuti misa, agar kita semakin merasakan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Ini setelah mengikuti semua kegiatan Buyut, maka kita sekarang tutup dengan doa. Ambil sikap yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Bantulah kami agar mampu meyakini bahwa sampai hari ini Roh Kudus tetap memenuhi gereja dengan kekuatannya, sama seperti pada hari Pentakosta. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tuhan memberkati. Dunia yang terasa gelap, keadaan yang tak menentu, membuat kita takut dan gentar menjalani hari di depan kita. Selama kita hidup dengan baik, selama hidup dengan benar, jangan takut pada apapun, karena Tuhan
kita. Selama kita hidup dengan baik, selama hidup dengan benar, jangan takut pada apapun, karena Tuhan menjaga kita.